Bismillahirrahmanirrahim. Sama aja. Ini lebih. So kamera. Uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadha ma wa'adana Allahu wa rasuluhu. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Dan ketika orang-orang mukmin
perintah Allah dan Rasul-Nya. Dan yang demikian itu menambah keimanan dan keislaman mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne HMI. Hadirin dimohon berdiri. Panitia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Namuk Namek Entago. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat Kakanda Ahmad Wali Kurnia SSD MT, selamat datang Kakanda di Bumi Animha Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Bupati Merauke, dalam hal ini diwakili oleh Asisten 1 Kakanda Sunario. Yang kami hormati Wakil Bupati Kabupaten Mapi Kakanda Jai Kusubut. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Boven. Yang kami hormati Bupati Kabupaten Asmat atau yang mewakili. Yang kami hormati dan Rem 174 Anim Tiwaninggap. Yang kami hormati dan Lantamal 11 Merauke. Yang kami hormati Kapolres Merauke. Yang kami hormati Kajari Merauke. Yang kami hormati dan Dim 1707 Merauke. Yang kami hormati jajaran TNI, pimpinan-pimpinan TNI di Kabupaten Merauke. Yang kami hormati Kepala Dinas, Badan, tokoh perempuan, tokoh agama, organisasi kepemudaan, organisasi Cipayung, dan yang kami hormati pula pimpinan-pimpinan partai se-Kabupaten Merauke. Dan tak lupa yang spesial pada kesempatan hari ini juga Kakanda Sayyid Fadal Al-Hamid selaku Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua. Para hadirin sekalian dan tamu undangan yang kami muliakan, tong sampah banyak kuman, jangan letakkan di pekarangan. Demi menjalin keakraban, marilah kita saling kenalan. Mohon izinkan saya selaku Ketua Panitia pelantikan pengurus Kahmi Forhati Kabupaten Merauke, Asmat, Mapi, Bovendigul, serta Stadium General yang bertempat di Auditorium Kantor Bupati Merauke. Sejak berdirinya pada tanggal 17 September 1966, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam senantiasa menjadi perhatian yang cukup pada kalangan HMI. Begitupun proses pengembangan Kahmi di 4 kabupaten di selatan Papua akhir-akhir ini tidak lepas dari perhatian HMI dan melahirkan harapan. Munculnya perhatian dan harapan dari kalangan HMI cukup beralasan karena Kahmi sendiri lahir di bumi Indonesia pada saat Kongres HMI, tepatnya pada Kongres ke-8 di Solo. Kahmi lahir bersama-sama dengan Korps HMI Wati atau Kohati. Dilihat dari sisi historis, Kahmi dan Kohati dibentuk dari satu induk organisasi yang sama, akan tetapi perjalanan kedua organisasi ini berbeda. Walaupun masih ada persamaan, ide mendasar terbentuknya Kahmi adalah keinginan adanya wadah kekeluargaan alumni HMI, dan yang paling utama adalah melanjutkan misi daripada perjuangan HMI sebagaimana tujuan HMI itu sendiri, yaitu terbinanya insan akademis, pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat yang makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini sebagai bentuk ikhtiar kader, kami berupaya terus untuk menjadi wadah yang mentransformasikan struktur kepemimpinan yang berkelanjutan guna menjadi problem solutif bagi bangsa. Maka Kahmi menyelenggarakan sebuah acara pelantikan pengurus Kahmi Forhati Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul dengan tema akselerasi peran dan fungsi Kahmi mewujudkan Selatan Papua mandiri dan sejahtera. Maka melalui kegiatan ini perlu menyampaikan bahwa adapun sumber kegiatan pada kegiatan hari ini adalah bersumber dari dana APD, APBD, dan partisipasi alumni serta sumbangan-sumbangan lain yang halal, sah, dan tidak mengikat. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati Kabupaten Merauke, juga Kakanda Ahmad Wali Kurnia yang telah hadir di Kabupaten Merauke. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kehadiran tamu undangan sekalian atas dukungannya. Akhir kata, 10 parents can dream and young person change the world.
10 orang tua dapat bermimpi, 1 orang pemuda dapat mengubah dunia. Insinyur Soekarno. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Yakusa, yakin, usaha sampai. Yakinkan dengan iman, usahakan dengan ilmu, sampaikan dengan amal. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prosesi pelantikan Majelis Daerah Kahmi dan Farhati Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi dan Asmat masa bakti 2022-2027. Pembacaan surat keputusan Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi dan Asmat. Kepada Kakanda Hani disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan pembacaan surat keputusan Majelis Wilayah Korps Alumni HMI Provinsi Papua tentang pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke, Kabupaten Bovendigul, Kabupaten Asmat dan Kabupaten Mapi masa bakti 2022-2027. Bismillahirrahmanirrahim. Surat keputusan Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua nomor 08-SK-MW Kahmi Papua _2 Romawi _2022 tentang pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027 dengan senantiasa mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengurus MW Kahmi Provinsi Papua setelah menimbang bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan Kahmi dan kelancaran tugas Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke, maka dipandang perlu untuk mengesahkan pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan menetapkan pertama, mengesahkan pengurus Majelis Daerah Korps Alumni HMI PMD Kahmi Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027 dengan susunan pengurus lengkapnya sebagaimana terlampir, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari surat keputusan ini. Kedua, pengesahan ini sekaligus memberikan konsekuensi terhadap wewenang, tugas dan tanggung jawab yang melekat dari setiap jabatan yang diemban. Ketiga, keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Keempat, surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Billahi taufiq wal hidayah. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Februari 2022 Masehi. Majelis Daerah Kahmi Provinsi Papua Dr. Haji Ahmad Idrus MM ditandatangani Ketua Umum, Said Fadal Al-Hamid Sekretaris Umum ditandatangani cap tertanda. Lampiran surat keputusan Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua nomor 08-SK-PMW Kahmi Papua _2 Romawi _2022. Pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027. Dewan Penasehat. Ketua Insinyur Haji Muhammad Jufri Tamrin, Sekretaris Sabra Dawenan SE MSI, anggota Dr. Irbajaya MSI, Dr. Andus Abu Bakar Ahyar, Beni MPD, Ruslan Ramli MSI, Kaimudin Lamuji APT, Hamid bin Tahir SP. Dewan Pakar Marman MSI, Sekretaris Agus Susanto Kurniawan MSI, anggota Suparlan SHMH, Dr. Ahmad Alimuddin SHMKN, Dahrul Salam ST. Pengurus Harian
Presidium. Koordinator Presidium Hasan Maddoan SOS. Presidium Taufik Ratarisa SOS. Presidium Usman SPDI. Presidium Agus Eko Prasetyo SP. Presidium Dwi Iriana SP MSC. Sekretaris Umum Muhammad Faisal SOS. Wakil Sekretaris Umum Sultan SOS. Bendahara Umum PN Junaida SPDI MPD. Bendahara Umum Masruro Mai SPDI. Divisi-divisi. 1. Divisi Konsolidasi Organisasi Keanggotaan dan Keislaman. Ketua Sahabudin SPDI. Sekretaris Janu Santoso SPDI. Anggota Rosmala Wisdiatuti SP MP. Amiruddin SHI. Sukirman SHMH. Chandra Setiawan SSI. Jamaluddin ST. Kusnul Khotimah SHI. 2. Divisi Pendidikan dan Hubungan Kemitraan. Ketua Asmari Subhan SAG MPD. Sekretaris Fatur Rahim SPD. Anggota Mulyadi Atajudin MH. Damario Suryono SHI. Ali Mahwe SOS. Muhammad Agung Hasbukar ST. Sugeng Wiono AMD. Budi Utomo SPD. 3. Divisi Kajian dan Kebijakan Publik. Ketua Saiful Said SP. Sekretaris Nasri Wijaya SOS SHMH. Anggota Nurul Widya Nita Y Badila SHMH. Sidik Beriu SPDI. Sahmuhar MJ SOS MAP. Agustus Sugeng Susilo SHI. Ali Imran Duwila Yan Aditya. 4. Divisi Kepedulian Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Ketua Prasetyo SP. Sekretaris Muhammad Iksan SPDI. Anggota Samsunur Umaru SOS. Hasrun Labata SOS. Hasan SSI. Rahmat Naba SP. Sahrudin SHI. Abdur Rahmat SOS. Haris Alis Lapita. 5. Divisi Pemberdayaan Ekonomi. Ketua Jenderal Samsudin ST. Sekretaris Salim Rumatoras SOS. Anggota Mustaqim SPDI. Adan Fauzan SE. Taufik Saleh SHI. Supadin AMDKU. Adi Hamid SE. Puji Susanto SIP. Yusuf SHI. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Februari 2022 Masehi. Majelis Raya Kami Provinsi Papua, Dr. Haji Ahmad Idrus MM, Ketua Umum ditandatangani, Said Fadal Al-Hamid, Sekretaris Umum ditandatangani, cap tertanda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Majelis Raya Kami Provinsi Papua nomor 09/SK/MW Kahmi Papua -2 Romawi -2022 tentang pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Bovendigul masa bakti 2022-2027. Lampiran Surat Keputusan Majelis Raya Kahmi Provinsi Papua nomor 09/SK/PMW Kahmi Papua -2 Romawi -2022. Pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Bovendigul masa bakti 2022-2027. Dewan Penasehat Ketua Baidin Purita SOS. Anggota Dr. Anus Haji Anusalim MSI. Dewan Pakar Ketua Mahmudin Abdullah SH. Anggota Abdullah Karen Besina SPDI. Anggota Rusyadi Kartini. Pengurus Harian Ketua Umum Muhammad Safwan Karelesina SKM. Sekretaris Sabri SHI. Bendahara Rizal SPD. Divisi-divisi. 1. Divisi Pendidikan, Organisasi dan Keanggotaan. Ketua Muhtar SPD. Sekretaris Harmiadi MD. Anggota Sidik Andika Setia ST. 2. Divisi Hukum, HAM dan Advokasi. Ketua Hadi Karepesina SOS. Sekretaris Rahmini Daid SPD. Anggota Nur Asma SPD. 3. Divisi Kesehatan dan Pemberdayaan Perempuan. Ketua Stanley Ismail BSKM. Sekretaris Fitri Rustam STRP.
Anggota Azan Jaya SSI APT. 4. Divisi Pembinaan Umat, Kerukunan dan Dakwah. Ketua Hatta Nongkeng SPDI. Sekretaris Haryanto SPD. Anggota Ardi Saputra SE. 5. Divisi Pengembangan Sumber Daya Alam dan Bina Lingkungan Hidup. Ketua Alfi Syahri. Sekretaris Nur Ahadiah SE. Anggota Muhammad Taufik Abdillah ST. 6. Divisi Politik dan Otonomi Daerah. Ketua Muhammad Riyasah SOS. Sekretaris Saidah SOS. Anggota Muhammad Ancadai SE. Diletakkan di Jayapura pada tanggal 17 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan 18 Februari 2022 Masehi. Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua, Dr. Haji Ahmad Idrus MM, Ketua Umum ditandatangani, Said Fadal Al-Hamid, Sekretaris Umum ditandatangani, cap tertanda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua nomor 10/SK/MW Kahmi Papua _2 Romawi _2022 tentang pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Asmat masa bakti 2022-2027. Lampiran Surat Keputusan Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua nomor 10/SK/MW Kahmi Papua _2 Romawi _2022. Pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Asmat masa bakti 2022-2027. Pengurus Harian Ketua Umum M. Jamal Zaid Maddoan SE. Ketua Bidang Organisasi dan Anggota M. Hasan Faubun SPDI. Ketua Bidang Politik Hukum dan HAM Junaidi Abbas Rahayaan SH. Ketua Bidang Keagamaan dan Pembinaan Umat M. Latif Rahanyamtel SPDI. Ketua Bidang Pemberdayaan Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Pandu SPD. Ketua Bidang Otonomi Daerah dan Partisipasi Pembangunan M. Kolis Rahayaan SE. Ketua Bidang Komunikasi dan Informasi Bakri Asrori Seknun SOS. Ketua Bidang Pertanian dan Kehutanan Rizal SPD. Ketua Bidang Seni, Budaya, dan Pariwisata Timbo Wahyudi SH. Ketua Bidang Tenaga Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Alam Kursia SOS. Ketua Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial Andi Irwandi Indra Nugraha SK. Ketua Bidang Pemberdayaan dan Perlindungan Anak Mariam Silaratubun SOS. Sekretaris Umum Arsyad Aras SOS. Sekretaris Maryam Fatobun SPD. Sekretaris Ahmad Dahlan AM SH. Sekretaris Ustadz Rizal. Sekretaris M. Usman Seknun SE. Sekretaris Muhammad Akbar M. SPD. Sekretaris M. Fakih Divinubun SOS. Sekretaris M. Gosali MR SP. Sekretaris M. Iksan Maddoan. Sekretaris Tajudin ST. Sekretaris Ahmad Musni Divinubun. Sekretaris Ulya Rahanyamtel SPD. Bendahara Umum Ahmad Rahman Divinubun SOS. Bendahara Elda Rahayaan SPD. Divisi Organisasi dan Anggota Kamaluddin. Divisi Bidang Politik, Hukum dan HAM Muhrahanyamtel SH. Divisi Keagamaan dan Pembinaan Umat Muhammad Hudsi SPDI. Divisi Pemberdayaan Pendidikan Ekonomi dan Kewirausahaan Fitjan Al-Kafiri. Divisi Otonomi Daerah dan Partisipasi Pembangunan Suryanto AMD. Divisi Komunikasi dan Informasi Bayu Noval Arsita. Divisi Pertanian, Kelautan dan Kehutanan Haidir Jaidani Bugis. Divisi Seni, Budaya dan Pariwisata Ahmad Zamzani Rahayaan. Divisi Bidang Tenaga Kerja dan Pengembangan Sumber Daya Alam M. Yahya Bugis SAP. Divisi Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial M. Iqbal Rahayaan SAP. Divisi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Mardina SOS. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 23 Rajab 1443 Hijriah bertepatan dengan 24 Februari 2022 Masehi. Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua Dr. Ahmad Idrus MM Ketua Umum ditandatangani, Said Fadal Al-Hamid Sekretaris Umum ditandatangani, cap tertanda. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Keputusan Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua nomor
garis miring SK garis miring MW Kahmi Papua garis miring 3 Romawi garis miring 2022 tentang pengurus majelis daerah Kahmi Kabupaten Mapi masa bakti 2022-2027. Lampiran surat keputusan Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua nomor 11 garis miring SK garis miring MW Kahmi Papua garis miring 3 Romawi garis miring 2022. Pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Mapi masa bakti 2022-2027. Dewan Penasehat Dr. Anus Haji Abdul Malik Rumalitur MSI. Dewan Pakar Abdul Qadir Latif SE. Pengurus Harian Ketua Umum Insinyur Jaya Ibnu Suud ST. Ketua Ansar SS. Ketua Muhammad Saleh Sangaji. Sekretaris Umum Muksin Badila ST. Sekretaris Danang Irjawanto SGUD. Sekretaris Rusmianto AMDKU. Bendahara Umum Yusrita Yusuf AMDKU. Divisi 1. Divisi Konsolidasi Organisasi Keanggotaan dan Keislaman. Ketua Sukardi Tola. Sekretaris I Putu Arya Esos MKOM. Anggota Adnan Budiman STP. H. Muhammad Saifullah SAG. 2. Divisi Pendidikan dan Hubungan Kemitraan. Ketua Dr. Anus Muhammad Darbis. Sekretaris Heri Kuncoro SPD. Anggota Abdul Qadir Jailani SHUD. 3. Divisi Kajian dan Kebijakan Publik. Ketua Irwan Awaludin ST. Sekretaris Adi Suyanto SE. Anggota Muhammad Hartomo ST Alif Yanto. 4. Divisi Kebudayaan Sosial dan Pengabdian Masyarakat. Ketua Iswan Managi AMDT. Sekretaris Saiful Hidayat SP. Anggota Abdul Hamdan Hasrul Hamid AMDT. 5. Divisi Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ketua Ahmad Nasirun ST. Sekretaris Adi Putra Eskom. Anggota AKP Afra MHI Eskom. 6. Divisi Pemberdayaan Ekonomi. Ketua Abdul Hamid Nurdin SPI. Sekretaris Fahri Rosid SOS. Anggota Dr. Agus Heri Nasikin. Anggota Marjo Hamid Wahyu SOS. 7. Divisi Pemberdayaan Perempuan atau Porhati. Ketua Sartini SOS. Sekretaris Nanihud SPD. Anggota Karti SPD Erna Ningsi. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 4 Syawal 1443 Hijriah bertepatan dengan 7 Maret 2022 Masehi. Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua. Dr. Haji Ahmad Idrus MM, Ketua Umum ditandatangani. Said Fadal Alhamid, Sekretaris Umum ditandatangani. Cap tertanda. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar pelantikan Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke, Bovendigul, Mapi dan Asmat oleh Kakanda Said Fadal Alhamid selaku Sekretaris Umum Wilayah Provinsi Papua. Kelihatan nggak tidak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas nama Majelis Wilayah Kahmi Provinsi Papua, saya Sekretaris Umum Majelis Wilayah Kahmi Papua akan memimpin ikrar sebagai tanda dilantiknya saudara-saudari sebagai pengurus Majelis Daerah Kahmi. Sebelum kita mengucapkan ikrar, mungkin saya tanyakan kepada saudara-saudari, apakah saudara-saudari bersedia untuk dilantik? Ya. Sekali lagi saya ulangi,
Apakah saudara-saudari siap untuk dilantik? Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Nabi dan Rasulullah. Dengan penuh kesadaran diri dan tanggung jawab. Khusus kepada Majelis Daerah Kahmi Merauke, kami pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Merauke, masa bakti 2022-2027. Khusus kepada saudara-saudari pengurus Kahmi Kabupaten Bovendigul, kami pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Bovendigul, masa bakti 2022-2027. Khusus kepada pengurus Kahmi Kabupaten Asmat, kami pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Asmat, masa bakti 2022-2027. Kepada saudara-saudari pengurus Kahmi Kabupaten Maki, kami pengurus Majelis Daerah Kahmi Kabupaten Mapi, masa bakti 2022-2027. Untuk seluruhnya, kami berjanji dan berikrar bahwa kami dengan kesungguhan hati dan seadil-adilnya akan melaksanakan ketentuan dan pedoman organisasi guna mencapai tujuan organisasi dan menjaga nama baik organisasi kami sebagai amanat yang dibebankan kepada kami. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Aku ridho Allah Tuhanku, Islam agamaku, dan Muhammad adalah Nabi dan Rasul Allah. Sesungguhnya salatku, ibadahku, perjuanganku, hidup dan matiku, hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Dengan pengucapan ikrar tadi, maka saudara-saudari telah sah sebagai pengurus kami di wilayah Merauke, Asmat, Bovendigul, dan Mapi. Semoga Allah SWT terima kasih. Kepada Kanda Ayunda yang telah dilantik, disilakan untuk kembali ke tempat. Pembacaan surat keputusan Majelis Daerah Forhati Kabupaten Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surat keputusan Majelis Wilayah Forhati Papua
nomor 01/SK/MW Forhati Papua/3 Romawi/2022 tentang susunan pengurus Majelis Daerah Forum Alumni Hemiwati MD Forhati Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027. Dengan senantiasa memohon rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, Majelis Wilayah Forhati Papua setelah menimbang bahwa dalam rangka menjalankan hasil-hasil nuswil Kahmi dan Forhati, maka dipandang perlu untuk mengesahkan Majelis Daerah Forum Alumni Forhati Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027. Mengingat satu dan seterusnya, memperhatikan satu dan seterusnya, memutuskan, menetapkan satu, mengesahkan susunan pengurus Majelis Daerah Forum Alumni Hemiwati MD Forhati Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027 sebagaimana terlampir. Kedua, salinan surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. 3. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya. Billahi taufiq wal hidayah, ditetapkan di Jayapura pada tanggal 2 Syakban 1443 Hijriah bertepatan 5 Maret 2022 Masehi. Majelis Wilayah Forhati Alumni Hemiwati MW Forhati Papua, Asmira SE, Ketua Umum ditandatangani, Rona Ramelia Irianti SE, Sekretaris Umum ditandatangani. Lampiran Surat Keputusan Majelis Wilayah Forhati Papua nomor 01/SK/MW Forhati Papua _3 Romawi _2022. Susunan pengurus Majelis Daerah Forum Alumni Hemiwati MD Forhati Kabupaten Merauke masa bakti 2022-2027. Dewan Penasehat Titik Handayani SAG, Siti Susanti SE, Zakia Dawi S. SOS. Pengurus Harian Presidium Rosmala Widi Jastuti SPMP. Presidium Dwi Iriana SP MSC. Presidium Husnul Fatimah SHI. Sekretaris Umum Anita SPI. Siti Hajar Fadirubun AMD Care. Bendahara Umum Masrur Rahmai SPDI. Dwi Ria Lestari SPD. Bidang organisasi, kaderisasi, dan kelembagaan. Ketua Amsani Rambe SPDI. Sekretaris Inung Absari Budiarti SPD. Anggota Dela Megayati Rahayu SPD. Farida Zuria SPD. Catur Pusparini SPD. Bidang pendidikan, agama, dan sosial. Ketua Amina SPDI. Sekretaris Lasini SPD GP. Anggota Nur Atika Hasana SPDI. Ana Susanti SHI. Kamila Mutmaina SPD. Rusmina SPD. Bidang ekonomi dan kewirausahaan. Ketua Heni Astuti SPDI. Sekretaris Nurbaya Esos. Anggota Normawati SPMP. Junior Pratiwi SE. Yohana Isma Esos. Bidang politik, hukum, dan hak asasi manusia. Ketua Nurul Widanita Y. Badila SHMH. Sekretaris Nurhaina Esos. Anggota Iraningsi Esos. Ragil Sunarsi SPD. Bidang kesehatan dan lingkungan hidup. Ketua Elfriani AMD. Sekretaris Sumarni Malik AMK. Anggota Restika Siti Fatima AMD AK.
Novita Dwi Putri AMD Cap, Nurmi AMD Cap. Bidang Kependudukan dan Tenaga Kerja, Ketua Fatimah Eskom. Sekretaris EN Yunaina SPDI. Anggota Siti Alfia SPDI, Leni Yulianda Sari SPD. Ditetapkan di Jayapura pada tanggal 2 Syakban 1443 Hijriah bertepatan 5 Maret 2022 Masehi. Majelis Wilayah Forum Alumni Hemiwati MW Forhati Papua, Aspira SE, Ketua Umum, ditandatangani Rone Ramilia Irianti SN, Sekretaris Umum, ditandatangani. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan ikrar pelantikan Majelis Daerah Forhati Kabupaten Merauke oleh Ayunda Aspira SE selaku Ketua Umum Forhati Papua. Sebelum saya membacakan ikrar, apakah saudari-saudari bersedia untuk dilantik menjadi pengurus Majelis Daerah Forhati Merauke? Jika bersedia, ikuti kata-kata saya. Ikrar pelantikan Forhati. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasul Allah. Dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, kami pengurus Majelis Daerah Forhati Merauke masa bakti 2022-2027 berjanji dan berikrar bahwa kami dengan kesungguhan hati dan seadil-adilnya akan melaksanakan ketentuan organisasi untuk mencapai tujuan organisasi dan menjaga nama baik Forhati sebagai amanat yang dibebankan kepada kami. Sesungguhnya salatku, perjuanganku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Tuhan semesta alam. Pembacaan ikrar tadi, saudari-saudari sekalian resmi menjadi pengurus Majelis Daerah Forhati Merauke. Semoga amanah. Kepada Ayunda yang telah dilantik, disilakan untuk kembali ke tempat. Penandatanganan berita acara pelantikan. Kami mohon kepada Koordinator MD Kahmi Kabupaten Merauke, Ketua MD Kahmi Kabupaten Bovendigul, Ketua MD Kahmi Kabupaten Asmat, Ketua MD Kahmi Kabupaten Mapi, Sekretaris Umum Wilayah Provinsi Papua, Ketua Forhati Wilayah Papua, serta Presidium Majelis Nasional kami, Kakanda Ahmad Doli Kurnia Tanjung untuk mengambil tempat di depan. Bersamping. Aku. Bisa kamu.
kami mohon kesediaan Bapak Bupati Kabupaten Merauke atau yang mewakili dapat mendampingi Abang Doli dalam menandatangani. Juga kami persilakan dari Kabupaten Asmat, Provinsi Bapak Bupati atau yang mewakili. Silakan Bapak Danrem juga untuk mendampingi Bang Doli. Hadirin tamu undangan yang kami hormati, selanjutnya adalah sambutan pengurus wilayah kami Provinsi Papua kepada Kakanda Said Fadal Al-Hamid selaku Sekretaris Umum Wilayah. Disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang sangat kami hormati Bang Doli Kurnia Tanjung selaku Presidium Majelis Nasional KHMI, tapi juga dalam kunjungan beliau ke Merauke saat ini dalam kapasitas juga sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI. Yang kami hormati Pak Danrem, Pak Danlan Tamal, Dan Lanut, Pak Kapolres, Pak Kajari, dan seluruh jajaran-jajarannya yang ada di Merauke yang berkesempatan hadir pada saat ini. Pak Bupati Merauke yang sangat kami muliakan, dalam hal ini diwakili Pak Asisten, Pak Bupati Bovendigul, Bupati Asmat, dalam hal ini ada hadir Wakil Bupati Asmat, kemudian Pak Wakil Bupati Mapi, maaf, Pak Wakil Bupati Mapi, Ketua DPRD Kabupaten Merauke yang sangat kami muliakan beserta seluruh
anggotanya yang berkesempatan hadir, dan seluruh pimpinan partai politik yang hadir pada saat ini. Para pejabat OPD di Merauke maupun dari tiga kabupaten lain yang berkesempatan hadir, para tokoh agama, pimpinan gereja Katolik, Protestan, Ketua MUI, NU, Muhammadiyah, dan juga pimpinan agama yang lain, dan organisasi pemuda yang sangat kami hormati, para pimpinan OKP dan organisasi kemahasiswaan yang berkesempatan hadir, para pengurus HMI, KAHMI, Forhati, dan seluruh tamu undangan yang kami muliakan. Yang pertama yang ingin kami sampaikan bahwa ini momentum yang sangat langka terjadi. Bahwa dalam satu pelantikan ada dilantik sekaligus 4 majelis daerah di satu tempat dalam satu waktu. Tapi kemudian momentum ini menjadi lebih istimewa karena hadir Presidium Majelis Nasional KAHMI. Kebanggaan bagi seluruh teman-teman yang tadi dilantik. Apalagi juga saya lihat Pak Dandrem hadir, Pak Kapolres hadir, Pak Danlano dan Lantamal, Pak Dandim, Pak Kajari yang pimpinan DPR, semua ada hadir. Ini momentum yang harus diingat untuk kemudian seluruh pengurus mengerti tentang tanggung jawab dari jabatan-jabatan yang diemban di dalam organisasi kami. Kami dari Majelis Wilayah menyampaikan selamat kepada saudara-saudari yang dilantik, baik sebagai pengurus Majelis Daerah kami maupun sebagai pengurus Majelis Daerah Forhati. Berkaitan dengan tanggung jawab kami, di daerah-daerah seperti di Papua, memang kami tidak besar organisasinya. Anggotanya tidak banyak. Tetapi karena jejaring kami itu yang begitu luas, maka sesungguhnya kita dapat melakukan sesuatu untuk kemajuan di daerah masing-masing. Apalagi misalnya Pak Wakil Bupati di MAPI ya, sebagai ketua MD kami. Di pusat ada Pak Bahlil sebagai menteri, ada menteri beberapa jajaran menteri. Kemudian di DPR ada Bang Doli dan abang-abang yang lain. Di lembaga-lembaga badan-badan negara, BUMN. Ini semua sebenarnya adalah potensi yang bisa digunakan untuk mendorong percepatan atau membantu pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat. Itulah sebenarnya tugas kami yang paling utama. Karena kita ada di mana kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Di Merauke, di Bofet, di Asmat, di MAPI kita harus menjadi rahmatan lil alamin. Karena itu ke depan kita perlu melakukan sinergisitas antara MD kami di daerah dengan majelis wilayah kami di provinsi, tapi juga dengan majelis nasional kami di pusat, sehingga berbagai tugas yang diemban di daerah itu bisa kemudian dilaksanakan secara baik. Yang terakhir, selaku pimpinan majelis wilayah kami provinsi Papua, kami titip kepada Pak Dandrem, Pak Danlantama, dan Lanut, Ketua DPR, kepada Pak Kapolres, Pak Kajari, buka pintulah untuk pengurus kami, buka tangan untuk mereka datang, kemudian bisa bicara kira-kira apa yang bisa mereka lakukan dalam kemitraan menuju pada sesuatu yang berguna bagi masyarakat di tanah Papua. Saya pikir itu yang sebenarnya paling penting, bahwa kemudian kami bisa melakukan kemitraan, bekerja sama, membangun sinergisitas dengan berbagai elemen pemerintahan, tetapi juga dengan elemen masyarakat. Kepada pimpinan organisasi agama, organisasi masyarakat, partai politik, organisasi adat, pimpinan adat, kami mohon untuk membuka pintu lebar-lebar agar kami bisa masuk, duduk, bertemu, bicara dari hati ke hati, dan melihat kira-kira apa yang bisa dilakukan bersama. Kepada pemerintah daerah baik di Merauke, MAPI, Bovendigul, dan Asmat, hal yang sama penting saya sampaikan.
bahwa kami ini mungkin dalam jumlah kami kecil, tetapi kami punya kekuatan yang lain yang bisa dimanfaatkan untuk mendorong percepatan pembangunan, terutama di selatan Papua. Saya pikir momentum ini saya tidak perlu menjelaskan apa di balik itu, tapi di balik kepala kita, saya pikir kita semua sudah memahami. Karena 4 kabupaten berkumpul, kemudian ada Bang Doli sebagai Ketua Komisi 2 DPR RI hadir ke sini, saya pikir yang lain-lain kita terjemahkan sendiri-sendiri. Pak Freddy, saya ada hadir, Pak Freddy GC, selamat Pak, dan saya pikir ke depan kita bisa bekerja sama dengan siapa saja untuk kemajuan kami, tapi yang terpenting adalah kemajuan di tanah Papua. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan Bupati Merauke yang akan disampaikan oleh Bapak Sunario selaku Asisten 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Sebelum saya melanjutkan, saya sampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran Bapak Bupati dan Wakil Bupati termasuk Mas Sekda, karena hari ini terjadwal di MMF Surabaya. Beliau melakukan pertemuan dalam penyelesaian hak dan kewajiban kerjasama operasi 3 pesawat Boeing 747 seri 300 dan 1 PKNPA. Untuk itu, tanpa mengurangi rasa hormat ketidakhadiran beliau, izinkan saya menyampaikan. Yang pertama, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang sudah mempertemukan kita dalam keadaan yang luar biasa hari ini, seperti yang disampaikan oleh Pak Sekum Kahmi Papua. Dan saya juga minta dan saya tantang, dulu saya berapa kali melantik anggota HMI. Selesai melantik, saya sampaikan konsep kalian saya tunggu di meja. Sekarang itu juga begitu. Setelah ucapkan ikrar tadi, ditunggu tuh konsepnya. Jangan pandai meminta tapi tidak pandai untuk bagaimana berkontribusi dalam konsep membangun daerah ini. Karena hadir di depan kita yang saya hormati dan saya kasihi, Presidium Nasional kami, Pak Danrem yang saya hormati, Pak Ketua DPR dan Lantamal 11. Ini saya salah ngomong sebenarnya, bukan saya. Yang hadir Pak Wakil Bupati mati, harusnya Pak Wakil yang bicara, bukan saya. Tapi kebetulan saya yang diminta, mohon izin Pak Wakil, Pak Kapolres, saudara saya terkasih Predikus JPC SD MSI yang sudah hadir, dan juga adik-adikku yang baru dilantik tadi. Saya tunggu konsepnya yang kebetulan di Merauke sudah diberikan kesempatan. Hasan Madwan, Ketua MD Merauke itu selaku staf khusus Bapak Bupati. Tepuk tangan untuk Hasan Madwan. Nah, kebetulan dipilih oleh mayoritas dan demokrasi di Kabupaten Mapi, Pak Yaitu Suhut ini selaku Wakil Bupati Mapi. Kalau saya dan Lantamal dan Remi tidak sempat, Pak. Dulu jadi HMI itu nggak sempat. Dapat kumpul sempatnya, Pak. Jadi mohon izin kita tidak terlibat di situ dulu. Tapi sekalipun tidak terlibat langsung, hati kami ada di situ. Gitu. Itu yang pertama. Selamat provisian kepada yang sudah dilantik. Terima kasih kehadiran Pak Doli Kurnia Tanjung bersama kita di Merauke. Lengkap, Bapak sudah hadir di Merauke. Dari Sabang Merauke, udah Aceh, Sabang Merauke, berarti sudah lengkap. Mudah-mudahan sebentar bergerak ke Sota melengkapi titik nolnya. Yang kedua, dan ini bukan saya Pak, bukan Sunarjo, bukan Pak Beni Latumahina, bukan Pak Jayatno Suhut, bukan Pak Kapolres, bukan Ketua MI, kami, Forhati dan lain-lain tidak. Tapi murni aspirasi rakyat selatan Papua. Saya ingin menitipkan pesan, Pak. Staf Bapak 2-3 bulan lalu sudah datang dari staf ahli DPR RI.
sudah berkonsultasi dengan legislatif Pak Ketua, Pak Beni Latuhamina dan juga teman-teman, dengan kami dan juga tokoh masyarakat. 2003 saya masih ingat tanggal 8 Desember hari Senin, Pak. Saya kebetulan juga waktu itu di DPR sini, tapi sebagai staf mendampingi Pak Tiniam bertemu dengan abang terkasih Akbar Tanjung di DPR RI waktu itu. Ditetapkan tanggal 8 Desember 2003 itu menjadi langkah awal pembentukan provinsi di selatan Papua. Dan untuk itu saya tegaskan juga, saya sampaikan kembali Pak, menitipkan pesan kembali rakyat di selatan sini, Asmat dengan Jah Asamanam Abcamarnya, Mapi dengan Usubi Yaukuda Tako Bayaman, Bofinikun dengan Nubaken, dan terakhir Merauke dengan Isakot Kai. Satu hati, satu tujuan. Tujuan kami provinsi di selatan ini segera direalisasikan. Mudah-mudahan ini diamini semua. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allah mengijabah doa kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita simak bersama Stadium General yang akan disampaikan oleh Kakanda Dr. Haji Ahmad Doli Kurnia Tanjung SSI MT selaku Ketua Komisi 2 DPR RI dan Presidium Majelis Nasional KAHMI. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Komandan Korem di wilayah 5 kabupaten di selatan ini, kemudian ada Komandan Lantanal, kemudian ada Komandan Lanut, kemudian yang sama-sama beserta Ibu ya kalau nggak salah hadir semua lengkap. Terima kasih Bapak-Bapak sekalian. Saya teringat memang di masa yang lalu ada Pak Kapolres dulu, ini ada Manunggal Hemi dan Abri. Itu punya sejarah yang panjang dulu, Hemi dan Abri sama-sama hijau waktu itu mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemudian yang saya hormati Pak Bupati, yang dalam hal ini diwakili oleh Pak Sunario, Sesan 1, Bupati Kabupaten Merauke, beserta seluruh unsur Forkopimda, ada Ketua DPRD, kemudian ada Pak Dandim, kemudian ada Pak Kapolres, ya, kemudian ada Wakil Bupati Kabupaten Mapi, yang juga adalah Ketua MD KAHMI di sana. Kemudian tokoh masyarakat Merauke ada Pak Freddy, ini sahabat saya, Pak Freddy Gebsei. Kemudian ada Pak Kajari, ya. Tentu yang juga kita hormati Sekretaris Majelis Wilayah KAHMI, Adinda Said Fadal Al-Hamid, beserta Ibu yang juga adalah Ketua Umum Forhati Majelis Wilayah KAHMI Papua. Para ketua, sekretaris bendahara Majelis Daerah KAHMI Merauke, kemudian Mapi, Asmat, dan Bovendigul beserta seluruh pengurus tadi dan juga Forhati yang sama-sama kita saksikan pelantikannya.
bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh masyarakat, adik-adik, pasti ada HMI cabang di sini, dan hadirin yang saya mohon maaf ya, saya disebutkan satu persatu. Tentu pertama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan rahmat dan hidayah bagi kita semua, sehingga kita pada hari ini bisa hadir bersama bersilaturahim di kota Merauke ini. Juga tak lupa senantiasa kita sampaikan salam dan salawat pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang golongan yang mendapatkan syafaat dari baginda Rasul. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, saudara sekalian, keluarga besar kami, saya hadir di sini sebagai Presiden Majelis Nasional kami, bukan Ketua Komisi 2. Jadi, dan bukan untuk mengisi orasi ilmiah. Jadi saya datang bersilaturahim, ya anggap saja kasih sambutan dan pesan-pesan lah, kira-kira begitu. Ini alhamdulillah adalah sejarah buat saya pertama kali masuk menginjakkan kaki di Kabupaten Merauke. Saya diberi amanah mulai dari bulan Mei kemarin mengurusi partai saya, Partai Golkar di Papua. Ini yang kelima kali selama saya mengurusi partai saya di Papua ini hadir. Tetapi yang kelima ini agak khusus karena saya keliling seluruh provinsi Papua, walaupun tidak sempat masuk ke masing-masing kabupaten kota, tetapi paling tidak mewakili lah. Kemarin saya masuk Jayapura, terus kemudian terbang ke Wamena, terbang lagi ke Nabire, terus ke Biak, kemarin seharian di Jayapura dan hari ini di Merauke, sebelum saya besok kembali ke Makassar. Banyak hal yang saya dapatkan, dan hari ini di Merauke berbeda karena secara khusus saya bisa silaturahim dengan keluarga besar kami yang ada di wilayah selatan ini. Itu saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, saya ingin mengingatkan kita sebagai KAHMI, Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam. Ada beberapa tugas KAHMI. Yang pertama adalah, yang paling penting itu adalah bahwa kita harus sadar bahwa KAHMI ini ada kena HMI. Jadi tidak mungkin ada KAHMI kalau tidak ada Himpunan Mahasiswa Islam. Oleh karena itu tugas kita yang utama adalah bagaimana menjaga agar HMI itu tetap ada. Karena begitu HMI itu tidak ada, tinggal dipastikan bahwa satu waktu KAHMI pun akan punah. Kita lihat dari sejarah kelahirannya, HMI tahun 1947, ya. Kemudian KAHMI tahun 1966, 19 tahun. Jadi kalau pakai hitungan matematis, kalau dulu HMI lahir, maka KAHMI lahir 19 tahun kemudian. Nanti kalaupun HMI mati, pasti minimal 19 tahun kemudian KAHMI pun akan mati. Nah, oleh karena itu, tugas tanggung jawab KAHMI adalah merawat, menjaga HMI. Saya sering mengatakan HMI itu harus kita ibaratkan sebagai sumber mata air kita. Sumber mata air kader, sumber mata air pemimpin umat, sumber mata air pemimpin kader bangsa. Nah, tugas kami menjaga supaya sumber mata air itu tetap ada, tetap mengalir. Jangan biarkan dia berhenti, jangan biarkan dia mati. Tidak mengalirkan lagi sumber-sumber mata air kader pemimpin umat, pemimpin bangsa itu. Nah, yang kedua, sumber mata air ini harus juga dijaga supaya tidak kotor, tidak keruh, tidak terkontaminasi. Karena saudara sekalian yang memimpin kami, kalau nanti sumber mata air ini keruh, kotor, terkontaminasi, tinggal menunggu saja waktunya nanti kami pun akan kotor. Jadi kalau misalnya kita biarkan di sumber mata air ini proses kaderisasinya tukang olah-olah, maka nanti akan menjadi tukang olah-olah yang lebih canggih pada saat di kami. Nah, oleh karena itu harus dijaga.
Dan kita harus selalu menjadi bagian dari keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam. Saya termasuk orang yang tidak setuju. Ya. Kemarin ada beberapa keluarga besar kita mengusulkan ada himne Kahmi. Saya bilang saya orang yang paling tidak setuju. Yang harus kita pertahankan adalah himne HMI. Ya. Karena kita adalah bagian dari itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga tidak bisa menutup mata, saudara-saudara sekalian, bahwa Kahmi ini adalah organisasi kemasyarakatan. Ormas yang tumbuh, lahir, dan besar, dan harus punya kontribusi buat masyarakat. Ya. Sekian puluh tahun perjalanannya, 66 sampai sekarang, saya kira eksistensinya bukan hanya ditentukan kekuatan dari dalam Himpunan Mahasiswa dan Kahmi, tapi dia ditentukan juga sejauh mana dia bisa berinteraksi positif dengan masyarakat. Nah, oleh karena itu saya kira betul tadi yang disampaikan oleh Pak Sunaryo. Apa atau masyarakat tuh menunggu, masyarakat umum, masyarakat pemerintah daerah, masyarakat yang ada di bapak-bapak di angkatan, TNI, polisi, apa kontribusi dan peran Kahmi buat kemajuan bangsa, buat kemajuan daerah, dan seterusnya. Nah, oleh karena itu, saya kira kita harus bisa, pertama kali tentu kalau misalnya kita ingin membangun kerjasama dan sinergi yang baik, tentu kita harus membangun komunikasi yang juga baik. Jangan menjadi organisasi masyarakat yang eksklusif. Ya. Harus bisa membangun komunikasi dengan semua pihak. Ya. Apalagi kita punya misi. Ya. HMI ini Bapak Ibu sekalian dilahirkan setidaknya punya 3 misi. Ya. Tujuannya adalah terciptanya insan akademis yang bernafaskan Islam. Ya. Insan akademis pencipta pengabdi yang bernafaskan Islam. Ya. Yang kemudian diharapkan bisa mewujudkan masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dari tujuan itu kita mempunyai 3 misi. Yang pertama adalah misi keislaman, kemudian yang kedua adalah misi kebangsaan. Tentu yang ketiga adalah karena memang kita selama ini sebagai organisasi kemahasiswaan adalah misi keintelektualan. Ya. Nah, saya juga mau sampaikan dalam kesempatan ini, kalau misalnya selama ini ada yang menstigma ya, HMI, Kahmi, dan keluarga besar Kahmi HMI ini adalah sebuah kelompok yang tidak NKRI, yang tidak Indonesia, itu salah besar. Ya. Karena justru sebetulnya di tengah misalnya ya, banyak orang yang memperhadap